Hai and hello, what's up good people, apa kabar kalian semua? Kembali lagi di iNews bersama saya admin tertampan seblok timur. Oke guys, saya mau absen dulu nih kalian para penggemar sinetron Love Story The Series. Dari mana saja silahkan tuliskan nama daerah kalian di kolom komentar agar senantiasa kita selaku fans dan penggemar sinetron Love Story dapat tetap bersilaturahmi satu sama lain. Serta ini juga dapat menjadi sebuah bentuk dukungan kita untuk kelangsungan sinetron Love Story The Series untuk episodenya yang lebih panjang lagi guys. Baik, sebelum lanjut juga menonton video dan ulasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia yang sedang kalian sukai. And check it out. Oke guys, langsung masuk ke adegan awal nih, dimana ada si Ken yang sedang mengendarai mobil dan dia dikejutkan oleh sesosok wanita yang hampir saja tertabrak oleh dirinya. Usul punya usul, itu merupakan fansnya sendiri guys. Akhirnya si fans itu pun meminta untuk tanda tangan di bajunya kepada Ken. Saat Ken hendak menandatanganinya, ternyata datang segerombolan fans lain dan ternyata meminta foto-foto kepada Ken. Maudi pun di mobil yang lain sedang merasakan kesedihan dan kegalauannya karena ternyata chat dari si Maudi hanya dibaca saja oleh si Ken. Sebetulnya tidak seperti itu guys. Di sini si Ken saat hendak membaca chat dari Maudi, dia dikejutkan oleh seorang yang hampir saja kena tabrak oleh si Ken. Hingga akhirnya salah paham itu pun semakin jauh dan akhirnya Maudi merasa bahwasanya Ken sekarang sudah lupa dan gelap karena popularitasnya, padahal Ken tidak pernah sama sekali berpikir demikian guys. Intinya di sini Maudi selalu saja berburuk sangka kepada si Ken bahwasanya si Ken ini sudah berubah, padahal dia dulu waktu sama si Andre Ken tidak pernah mengungkit ataupun mengusik dirinya, ataupun Ken malah berpikir yang buruk tentang Maudi guys. Setelah itu pun si Ken mendapat telepon dari salah satu kru sinetronnya, di mana si Ibon Botak sudah menunggu Ken dan marah-marah di lokasi syuting. Ken pun berjanji akan secepatnya datang ke lokasi syuting karena Ken sudah tidak enak sekali kepada si Ibon Botak guys. Di sini ada juga si Rama yang babak belur habis disikat oleh si Ken, di mana si Rama ini sudah memiliki feeling atau firasat bahwa ini semua adalah ulahnya Sita yang sengaja mengadu domba si Ken dan juga si Rama. Rama curiga kepada Sita karena hanya Sita lah yang sering memiliki akses untuk mengangkat telepon atau membalas chat dari HP-nya Ken. Padahal tuduhan atau dugaan tersebut pun juga tidak benar guys. Ini intinya sih, selagi masih ada si Renaldi di sinetron ini, maka keadaan keluarga Argadana dan juga keluarga Wilantara berikut rumah tangga Ken dan Maudi tidak akan pernah selesai. Di sini guys, si Renaldi memang datang untuk sekedar mengobrak-abrik keluarga Argadana dan juga keluarga Wilantara. Entah apa motif si Renaldi ini, tapi yang jelas si Renaldi sudah sangat bisa sekali untuk mengacak-acak seluruh komponen keluarganya Argadana dan juga Wilantara. Ke scene lain lagi, di mana ada si Anita yang sudah mulai stres guys. Di sini si Anita cekakak-cekikik sendirian menonton serial drama India yang memang saya rasa itu kurang lucu. Tapi si Anita malah ketawa-tawa yang membuat si Restan sedikit agak risih melihatnya guys. Di sini si Restan pada awalnya takut, namun karena dia merasa lapar, dia harus bertanya kepada si Anita dan meminta uang untuk membeli makan. Tapi sayangnya si Anita sudah tidak memiliki apapun, apalagi harus uang guys. Anita pun menyampaikan kepada Restan bahwa terakhir uangnya itu hanya tinggal 2000 perak di dalam dompetnya. Si Restan pun di sini menyarankan si Anita agar si Anita menjadi badut seperti badut-badut Mangpang pada umumnya dan berdandan seperti seorang badut. Nah, si Anita pun menyetujuinya dan langsung ajak Restan mengeksekusi pekerjaan tersebut tanpa dipikir oleh si Restan bahwasanya Restan yang akan menjadi badutnya.
Ke scene lain lagi di mana ada si Rama yang sudah sampai di rumahnya. Di sini sontak saja dong si Vanessa melihat wajahnya si Rama yang sudah babak belur itu pun langsung curiga kepada si Rama soal pertemuannya Rama dengan Maudy. Rama pun mengakui bahwa dia habis bertemu dengan Maudy dan juga ini merupakan kesalahpahaman antara Rama dengan Ken, di mana si Ken memergoki si Rama di hotel berdua dengan Maudy dalam satu kamar. Bagaimana seorang suami tidak marah atau amuk-amukan jika melihat istrinya di dalam hotel bersama adik tirinya sendiri? Nah, maka inilah yang terjadi dan sekarang si Rama alhasil babak belur ataupun babak bingkas, guys. Ken si Vanessa yang tidak terima dengan perlakuan Ken kepada suaminya itu pun berjanji dan berniat untuk melaporkan Ken ke polisi, guys. Di sini si Rama sempat melarang si Vanessa. Kata si Rama pun memang si Rama sudah menganggap bahwa ini semua hanya sebuah salah paham. Si Rama pun menyampaikan kepada si Vanessa bahwa Rama sudah curiga ini semua perbuatannya Sita dan Cynthia. Si Rama meminta si Vanessa untuk menghubungi Sita dan Cynthia dan menanyakan apa motif sebetulnya jikalau memang mereka berdualah yang melakukan hal tersebut. Namun si Vanessa di sini menolak untuk menghubungi si Sita dan si Cynthia. Si Vanessa malah nyengsreng sembari melak cangkeng, guys, hingga amek-amekan kepada si Rama dan tidak terima atas perlakuan si Ken kepada si Rama tadi siang. Nah, di sini si Vanessa meminta dengan sangat kepada si Rama agar si Rama melaporkan perbuatan si Ken ini ke polisi. Jikalau tidak, maka si Vanessa pun mengancam kepada si Rama dia akan melaporkan perihal atau kejadian ini kepada si Dinda yang berkepala dua. Karena menurut si Vanessa, si Dinda lah yang bisa mendengar ucapan dan juga akan seide dengan dirinya. Si Rama melarang, guys, perbuatan atau kelakuan si Vanessa tersebut. Namun si Vanessa tetap kekeh akan melaporkan si Ken ke polisi. Ke scene lain lagi, guys, di mana ada si Ferdy nih, guys. Si Ferdy yang hampir saja ketahuan oleh si Emily sedang memasukkan berkas-berkas penting perusahaan Argadana yang dimana ini akan distorkan kepada si Renaldi. Ya, tujuan si Ferdy berada di perusahaan Argadana itu memang untuk meretas semua dokumen-dokumen rahasia Arga Group agar supaya si Ferdy bisa dengan sangat mudah untuk mematahkan perusahaan Argadana. Saya juga menjadi kurang paham, guys. Pada awal pertemuan si Ferdy dengan Argadana ini, Argadana memandang si Ferdy sebagai sosok seorang yang sangat licik dan juga licin sekali. Kenapa sekarang Ferdy bisa berada di perusahaannya Argadana sebagai orang kepercayaan pula? Nah, inilah yang tidak masuk akal bagi saya. Mengapa Argadana bisa dengan begitu mudahnya merekrut si Ferdy jadi karyawan kepercayaannya di Arga Group, sedangkan dia pertemuan kesan awalnya Argadana dengan Ferdy ini di mana Argadana memandang Ferdy sebagai sosok yang jahat dan licik sekali. Nah, di sini si Emily pun memantau terus pergerakan si Ferdy dan hampir saja ketahuan, guys. Si Emily langsung melaporkan kejadian ini kepada si Argadana dan juga meminta si Argadana untuk menyelidiki dan memata-matai si Ferdy karena si Emily sudah menaruh rasa curiga yang berlebih kepada si Ferdy bahwasanya si Ferdy lah yang selama ini selalu membocorkan rahasia perusahaan Argadana kepada publik agar supaya Arga Group dapat dengan mudah dipatahkan. Argadana pun langsung mengambil tindakan dan menelpon si Alec agar supaya si Alec memata-matai si Ferdy, guys. Tapi ya, yang pastinya orang jahat akan selalu berada di garis terdepan di sinetron ini, guys. Si Ferdy pasti akan lolos. Percaya sama saya, karena sinetron ini kan sudah ditayangkan. Jadi mungkin kalian juga sudah pada menontonnya di rumah. Baik, guys, semoga saja si Argadana cepat atau lambat bisa menemukan kejanggalan-kejanggalan yang selama ini terjadi di perusahaannya. Dan si Ferdy akan sesegera mungkin terbongkar oleh si Argadana. Si Argadana mungkin saja bisa membongkar semua hal tersebut jikalau Argadana dan Wilantara bersatu untuk membongkar semuanya. Karena sekarang yang ada di lingkaran kejahatan si Renaldi itu antara Argadana dengan Wilantara yang sengaja ingin diadu domba oleh mereka. Baik, sampai di sini dulu berita dan info ulasan alur ceritanya kali ini dari saya. Semoga kalian suka dan selamat menyaksikan sinetron Love Story yang tayang nanti sore. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.